Horas kawan-kawan VOB, Voice of Batak. Ini Bernard Tampu Bolon, Voice of Batak mewakili di Perth, Australia Barat. VOB bermaksud untuk menunjukkan kita bangga sebagai orang Batak dan juga untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Batak di mana saja berada. Hari ini melalui VOB di Australia Barat, kami ingin mengangkat satu tokoh lewat satu wawancara. Beliau bernama Bostang Raja Kukuk, tapi juga lebih tepatnya disebut sebagai Opu Ephraim. Saya memanggil beliau sebagai Amang Boru dan saya sangat respect terhadap Amang Boru Raja Kukuk dengan karya yang dia jalankan selama ini, termasuk dari sisi pendidikan tapi juga dalam pelestarian budaya Batak. Amang Boru ini kuliah di IPB, kemudian meneruskan mengambil master di Queensland dan sesudahnya mengambil program doktor di University of Western Australia di Australia Barat, dan kemudian ikut dalam akademisi di Indonesia menjadi staff di UGM sampai akhirnya menjadi guru besar di Fakultas Pertanian di UGM, dan sekarang beliau sudah pensiunan dan menetap di Australia Barat. Tapi selain dari pencapaian akademik yang Amang Boru Raja Kukuk capai, ternyata Amang Boru ini juga sangat peduli dari aspek budaya dan sangat-sangat aktif dalam melakukan peranan untuk mempromosikan, melestarikan budaya kita, terutama untuk membantu generasi muda, generasi milenial, dan termasuk para diaspora Batak yang berada di luar negeri saat melakukan kegiatan sehari-harinya. Mungkin karena jauh dari Bonapasogit, jadi aspek dari budaya itu mungkin sudah agak berkurang. Amang Boru ini sangat peduli dan mau membantu bagaimana supaya bisa tetap berkarya dalam budaya dan melestarikan budaya Batak kita. Semoga wawancara ini memberi semangat buat rekan-rekan semua bangga menjadi orang Batak dan kita bersama melestarikan budaya kita. Horas, tetap semangat bersama dengan VOB Voice of Batak melestarikan budaya kita. Horas. Horas Amang Boru, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang Abang Boru berikan untuk wawancara ini. Horas Tulang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan sangat senang saya akan berpartisipasi dalam wawancara ini. Dan tentu saja Amang Boru, apa yang akan Amang Boru bagikan ini akan menjadi banyak inspirasi buat generasi muda. Dan kami dari channel VOB, Voice of Batak, memang ingin memberi kesempatan buat tokoh-tokoh dan juga para pribadi, termasuk Amang Boru, yang akan bisa membantu kita untuk semakin mencintai budaya kita, yang kita teruskan bagi generasi muda dan subscribers di Voice of Batak. Terima kasih Amang Boru. Mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, Amang Boru. Baiklah. Kami tertarik ingin tahu perjalanan kisah hidup Amang Boru dari kecil, mungkin katakanlah sampai SMA, Amang Boru. Baiklah. Jadi saya cerita dulu tentang bapak saya. Bapak saya itu seorang guru tamatan dari sekolah Sending di Sipoholon, Ya, Amang Boru. Tarutung. Setelah lulus dari sekolah Sending, pertama-tama bapak saya ditempatkan di Lobutangga dekat Muara sebagai guru SR waktu itu, yang sekarang adalah sekolah dasar. Baik, Amang Boru. Dari Lobutangga, setelah menikah dengan ibu itu baru Siombing Lumban Turuan. Ketemunya waktu itu memang di Lobutangga karena opung saya, yaitu bapak dari ibu, itu waktu itu sebagai pendeta di Lobutangga. Jadi disitulah bapak dan ibu itu bertemu dan akhirnya menikah tahun 1943. Ya, Amang Boru. Nah, dari Lobutangga, bapak itu dipindahkan ke Pakat, yang sekarang kalau tidak salah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Baik. Nah, saya dan ito saya lebih tua dari saya,
kami berdua itu lahir di Pakat. Itu saya lahir tahun 1944, saya tahun 1946, tanggal 12 Januari. Ya, Guru. Dari Pakat, Bapak dipindahkan lagi ke Tarutung, ke Raja tepatnya, menjadi guru SR juga di sana dan akhirnya menjadi guru kepala SR. Sehingga saya dari kecil sampai kira-kira umur 6 tahun kurang lebih itu dibesarkan di Raja Tarutung. Ya. Nah, saya pada usia 5,5 tahun saya masuk SR di Raja Tarutung, dan dari Tarutung kemudian Bapak itu dipindahkan ke Siborong-Borong. Akhirnya menjadi kepala SGB yang kepanjangannya adalah Sekolah Guru Bawah. Waktu itu untuk mencetak guru-guru yang akan mengajar di SR, Sekolah Rakyat. Jadi saya waktu itu sekitar kelas 3 SR waktu Bapak pindah ke Siborong-Borong, sehingga mulai dari kelas 3 SR sampai menamatkan atau menyelesaikan SMA, saya dibesarkan di Siborong-Borong. Nah, saya dari SR di sana masuk ke SMP Negeri Siborong-Borong, yang hanya satu-satunya waktu itu SMP Negeri di sana. Kemudian dari SMP Negeri, setelah tamat saya masuk ke SMA Negeri Siborong-Borong, juga satu-satunya SMA negeri di sana pada waktu itu. Nah, akhirnya pada tahun 1963, pada umur saya waktu itu 17 tahun, saya menamatkan SMA di Siborong-Borong. Jadi itulah perjalanan hidup saya dari kecil sampai SMA. Jadi pada garis besarnya kebanyakan waktunya itu buat Amung Boru waktu itu di Siborong-Borong ya sampai SMA ya? Ya, betul sekali. Jadi sampai usia tamat SMA ya, dari SR kelas 3 tadi, saya dibesarkan di Siborong-Borong. Wah, ini menarik sekali Amung Boru. Sekarang Amung Boru ada di Australia Barat. Jadi padahal dulu dari Siborong-Borong ya. Jadi yang berikutnya Amung Boru gimana ceritanya sampai dari SMA di Siborong-Borong sampai kemudian Amung Boru dengan jenjang pendidikan berikutnya bagaimana ceritanya Amung Boru? Dari Siborong-Borong setelah saya menamatkan SMA, kemudian saya dikirim oleh Bapak ke Jakarta untuk masuk ke perguruan tinggi rencananya pada tahun 1963. Jadi waktu itu saya naik kapal laut dari Medan atau Belawan ke Jakarta. Itu pertama-tama pengalaman saya naik kapal laut dan juga keluar dari kampung halaman, Siborong-Borong, kemudian transit di Medan, lalu ke Jakarta. Di Jakarta saya punya tulang saya itu ada 4, dan inang udah saya ada 4 juga di Jakarta. Saya dikirim oleh Bapak waktu itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan diserahkan kepada tulang saya salah satu di Jakarta. Nah, awalnya setelah saya sampai di Jakarta tahun 1963 itu, pertama-tama saya beraspirasi sebetulnya masuk ke Akademi Militer. Waktu itu AMN. Tapi setelah sampai di Jakarta, saya beralih pikiran.
karena saya melihat kok di sini banyak tentara yang perwira jalan kaki begitu ya. Padahal kalau di kampung kita kan agak mentereng kelihatannya. Kalau sudah pangkat-pangkat bahkan perwira mulai dari letnan ke atas itu sudah kelihatan mentereng begitu. Sehingga saya beralih pikiran, saya coba ke Akademi Ilmu Pelayaran Wah, baik di Jakarta. Tapi ya saya tidak beruntung, tidak lulus waktu itu. Saya di tes kesehatan saya gagal. Kemudian 1 tahun itu saya masuk ke perguruan tinggi swasta, namanya Universitas 17 Agustus di Jakarta. Iya. Karena waktu itu sudah terlambat untuk tes ke universitas-universitas negeri. Baik, Karena saya menghabiskan waktu untuk tes ke Akademi Ilmu Pelayaran tadi. Nah, akhirnya saya 1 tahun itu kuliah di Universitas 17 Agustus di Jakarta, di Fakultas Teknik. Nah, tahun berikutnya, tahun 1964, atas usul dari family, saya tes ke Institut Pertanian Bogor. Baik, wah. Dan saya, puji Tuhan, lulus masuk ke waktu itu 2 fakultas. Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan. Baik, dari 6 fakultas waktu itu. Saya hanya pilih 2 itu dan masuk dua-duanya. Nah, saya pilih Fakultas Peternakan. Baik, Jadi tahun 1964 saya masuk di Fakultas Peternakan IPB tingkat 1. Kemudian puji Tuhan tahun 1965 saya naik ke tingkat 2. Baik, Nah, jadi tingkat 1 itu namanya tingkat persiapan. Lulus tingkat persiapan masuk ke tingkat sarjana muda 1 namanya. Baik. Jadi itu tahun 1965. Nah, terjadilah peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Maka waktu itu ada semacam kuliah diberhentikan dulu beberapa bulan. Baik, karena peristiwa itu, sehingga waktu itu dari bulan Agustus tahun akademik berubah menjadi Januari. Jadi ada sekitar 6 bulan waktu itu tidak ada kuliah begitu. Baik, Nah, tahun 1966 waktu itu saya agak menderita sakit-sakitan begitu. Baik, Nah, mungkin karena keadaan ekonomi waktu itu sering terlambat datang kiriman dari orang tua, karena waktu itu keadaan masih genting dan seterusnya. Maka saya pernah sakit-sakitan selama 1 bulan lebih begitu. Akhirnya saya dibawa oleh adalah saya waktu itu dokter ke Jakarta untuk berobat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekarang. Oh, jadi dari Bogor mengguru di dibawa ke Jakarta. Dan dari situlah saya sembuh. Oh, baik. Setelah dirawat 1 minggu di Cipto Mangunkusumo, saya sembuh dan saya kembali ke fakultas untuk melapor waktu itu. Karena sudah ada 1-2 bulan saya tidak ikut kuliah, maka di awal tahun 1966 ini, waktu saya kembali untuk melapor ke fakultas bahwa saya sudah sembuh dan saya siap untuk melanjutkan kuliah, tiba-tiba saya diberitahu oleh seorang dosen yang waktu itu saya temui setelah saya waktu masuk ke
gedung fakultas itu, saya diberitahu bahwa saya dicalonkan untuk ke Australia, Colombo Plan. Wah, Beasiswa Colombo Plan. Saya kaget karena saya kan waktu itu kan baru iya, iya, iya. pulang dari sakit dan sembuh dan mau melapor kok. Saya dicalonkan begitu. Baik, Kang Saya Guru. tidak ada pikiran sama sekali bahwa akan pernah terjadi seperti itu, ada kesempatan. Nah, singkat cerita, rupanya betul bahwa saya dicalonkan dan dari mulai berapa 16 orang menjadi 8 orang, disaring 4 orang. Akhirnya saya terpilih menjadi calon dari Fakultas Peternakan. Wow, iya, iya, Kang Guru. Nah, di IPB waktu itu ada 6 fakultas. Jadi tiap-tiap Fakultas. fakultas itu mencalonkan satu calon. Iya, Kang Guru. Sehingga ada 6 calon dari IPB. Nah, yang 6 calon ini kemudian dikirim ke Jakarta untuk disaring lagi di sana. Oh, masih ada penyaringan lagi? Ada lagi. Iya, iya, Kang Guru. Jadi ada tes bahasa Inggris. Nah, dari penyaringan di Jakarta, saya masuk urutan ketiga karena yang menentukan tes bahasa Inggris katanya. Oh, Nah, dari kami 6 orang ini, sebetulnya jatah untuk IPB waktu itu hanya satu. baik. Satu. Oh, Kemudian karena dikirim 6 orang, maka ditambah menjadi 2. oh, Nah, jadi yang sudah jelas dapat kesempatan hanya nomor 1 dan nomor 2. Iya, iya, Nah, Kang Guru. saya seperti tersisi lah begitu. Saya nomor 3. Karena jatahnya sudah ditambah menjadi 2. Iya, Kang Guru. Jadi saya diberitahu bahwa saya itu mungkin nanti ada kesempatan lain ke negara lain, misalnya seperti New Zealand, Baik. Kanada. Tapi saya berpikir, kalau begitu kok saya di urutan pertama waktu dicalonkan dari IPB, saya di urutan pertama dari 6 orang ini. Iya, Kang Guru. Nah, saya tidak tahu artinya apa-apa, tapi pokoknya urutannya saya pertama dari 6 orang. Jadi saya tanya, saya bilang begini, Pak, saya mau kembali ke kampus untuk meneruskan kuliah. Tolong saya dibuatkan surat untuk mengembalikan saya ke kampus, karena saya sudah beberapa bulan mengurusi di Jakarta. Oh, baik. Kan Iya, gitu, iya, tes iya, bahasa Kang Guru. Inggris, dan seterusnya, surat-surat, dokumen. Akhirnya dia nggak mau memberikan surat itu. Akhirnya singkat cerita, yang berbicara dengan saya waktu itu salah satu pejabat di situ masuk ke ruangan kepala bagiannya, lalu menceritakan rupanya bahwa saya minta surat. Akhirnya dia mengatakan, setelah dia kembali menemui saya, dia bilang, kalau begitu kita tambah 1 lagi jatah begitu. Itulah kesempatan saya. Begitu. Baik, Jadi, baik, Kang Guru. akhirnya saya berangkat bersama dengan waktu itu rombongan kedua. Waktu rombongan pertama itu sudah berangkat bulan September, saya November tahun 1964. Oh, jadi maaf, 1966. yang 2 pertama berangkat dulu, baru kemudian Ada rombongan sudah berangkat sudah berangkat. pertama, Oh, baik, karena semuanya 80 orang. Jadi rombongan pertama itu ada sekitar 60-an, kami 16 rombongan kedua. baik. Jadi September, saya November bersama dengan 15 orang yang lain. Baik, Kang Jadi Guru. ke Sydney, waktu itu kami terbang ke Sydney, kemudian di Sydney 3 bulan untuk kursus bahasa Inggris Baik, di Kang Sydney Guru. Technical College. Kemudian dari Sydney kami disebar ke berbagai kota. Saya dapat ke Brisbane. Wow. Di Brisbane akhirnya juga karena bahasa Inggris belum mantap, akhirnya masuk juga namanya matriculation 1 tahun. Baik, Kang Guru. Ya. Jadi dari matriculation saya termasuk yang lulus dan masuk ke University of Queensland tahun 1968 awal. Baik, Kang Guru.
Nah, di University of Queensland saya menyelesaikan bachelor dalam bidang agriculture, jadi saya akhirnya beralih ke pertanian. Baik, baik, baik. Dari peternakan ke pertanian, dan setelah selesai bachelor saya minta lagi untuk melanjutkan ke postgraduate. Baik, Kang Guru. Nah, waktu itu memang beasiswa kami itu hanya untuk bachelor. Iya. Dan saya mengajukan ke pemerintah waktu itu, mohon saya diberi kesempatan untuk mengambil postgraduate, Iya, Kang Guru. master, karena kami itu memang diplot untuk menjadi staf pengajar setelah pulang ke Indonesia. Nah, kami terikat dengan waktu itu dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, iya, iya, iya. Iya, Kang Guru. Jadi, karena belum diangkat menjadi dosen di alma mater yang mengirimkan, maka kami terikat dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, Kang Guru. Nah, jadi saya meminta untuk perpanjangan beasiswa melanjutkan ke master. Nah, saya diberi kesempatan waktu itu, puji Tuhan, dan saya menyelesaikan master tahun 1975 Di mana, Kang Guru? di University of Queensland. Oh, masih di Brisbane. Nah, Ya, masih ya. dalam bidang pertanian, khususnya ilmu tanah. Baik, baik, Kang Guru. Nah, dari sana kemudian saya seharusnya pulang langsung, tapi saya minta lagi kesempatan untuk meneruskan ke PhD. Wah. Nah, karena saya sudah mendapatkan 2 kali kesempatan, yaitu bachelor dan master, maka dengan berat hati tidak bisa mendapatkan Colombo Plan lagi untuk melanjutkan ke PhD. Baik, baik. Nah, saya dapat akhirnya beasiswa dari University of Western Australia. Baik, Nah, baik. jadi Kang Guru. namanya Western Australian Wheat Research Scholarship. Jadi wheat ya. Dari Asosiasi Petani Gandum di sini memberikan grant ke university. Baik, baik, Kang Guru. Nah, saya tahun 75 saya hijrah ke Perth untuk melanjutkan ke PhD. Baik, Kang Guru. Jadi itulah mulai dari 1975 saya melanjutkan ke PhD, dan tahun 1977 saya menikah, pulang ke Medan, itulah Buruni Rajai, Burung Manik. Ya, Kang Guru. Dan saya bawa ke Perth, dan tahun 1978 anak pertama lahir di Perth. Wah, Arnold, oh jadi di Perth ya? Di Oke. Perth dia Iya, lahir. Kang Guru. Saya menyelesaikan PhD tahun 1980. Baik, Kang Guru. Waktu itu Buruni Rajai sudah hamil anak kedua, yaitu Mark. Ya, jadi Lai Arnold sudah ada. Ya, Ini sekarang mengandung dia Lai mengandung, Mark. Ya. lalu lahir di Jogja. Setelah kami pulang ke Indonesia, anak kedua lahir di Jogja. Jadi ceritanya tahun 1960 kami pulang ke Indonesia dan memilih untuk bertugas di Yogyakarta, di Baik, UGM. di UGM. Sebetulnya Wah, baik, harusnya Kang kan saya kembali ke IPB. IPB ya, betul. Tetapi karena ikatan saya hanya dengan Departemen Pendidikan dan ya. Kebudayaan, saya minta izin untuk bisa bertugas di UGM. Karena saya diminta waktu itu untuk mengajak di sana, ada lowongan, dan saya berpikir jauh juga untuk anak-anak nanti, membesarkan anak-anak, sekolah anak-anak. Terus Jogja terkenal sebagai kota pendidikan. Baik, ya, ya. Akhirnya saya dan Buruni Rajai memilih di Jogja. Itulah. Wah, menarik sekali Om Guru ya. Jadi dari si borong-borong ke Jakarta, ke Bogor, ke Australia, dan kemudian memilih ke
Yogyakarta ya, Bang Buru ya. Betul, betul. Bagaimana perjalanan hidup di Yogyakarta, Bang Buru, dalam akademisnya waktu itu di UGM? Bagaimana, boleh mungkin berbagi pengalaman, Bang Buru? Ya, jadi waktu sudah bertugas di Jogja, saya ditugaskan di jurusan ilmu tanah Fakultas Pertanian UGM. Ya, Bang Buru. Jadi waktu itu memang belum banyak staf yang level S3 mengajar di UGM tahun 1980. Ya, Bang Buru. Belum seperti sekarang lah. Ya. Oleh karena itu rupanya tenaga saya sangat dibutuhkan. Baik, Bang Buru. Terutama waktu itu ada rencana untuk memformalkan program S2 dan S3 di perguruan tinggi termasuk di UGM. Baik, Bang Buru. Jadi mulai bertugas tahun 1980 dan resmi diangkat menjadi dosen ya, pegawai negeri tahun 1983. Saya bertugas di Fakultas Pertanian jurusan ilmu tanah, khususnya dalam bidang ilmu kesuburan tanah. Baik, baik. Nah, di sana memang selain mengajar di S1, saya lebih banyak setelah dibuka S2 dan S3 berkecimpung di pendidikan S2 dan S3. Baik. Mengajar dan juga membimbing tesis dan disertasi. Jadi di samping juga mengajar dan membimbing mahasiswa, saya juga mulai melakukan penelitian-penelitian. Ya, termasuk waktu itu khususnya dalam bidang gambut, tanah gambut. Mungkin banyak orang yang belum paham tentang tanah gambut. Ya. Belakangan ini kan banyak dibicarakan ya. Bahkan ada sekarang badan restorasi gambut namanya. Baik. Nah, saya banyak mengkhususkan diri dalam penelitian gambut ini sejak tahun 1980. Baik. Sehingga mulailah sejak itu mahasiswa-mahasiswa meneliti mengenai gambut ini dengan bimbingan saya dan teman-teman yang lain. Baik, di UGM. Jadi sudah banyak juga sekarang lulusan dari UGM, terutama S2 dan S3 yang mengkhususkan diri pada tanah gambut ini. Iya. Yang saya bimbing sendiri, lulusan S3 ada sekitar 8 orang yang sudah mengkhususkan diri pada tanah gambut. Nah, ada cerita khusus mengenai tanah gambut ini. Pada tahun 1985, tepatnya bulan September, waktu itu saya minta ke Bapak Habibie, almarhum. Waktu itu beliau Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BPPT. Iya, Bro. Saya minta untuk diperkenankan dan dibantu untuk menghadiri satu simposium di Sweden. Iya, Bro. Mengenai tanah gambut yang diselenggarakan oleh International Peat Society. Saya menyampaikan bahwa di sana itu akan dibicarakan tentang tempat penyelenggaraan simposium internasional gambut tropika. Ini khusus gambut tropika, karena gambut ini bukan hanya di tropika, tapi ada juga di kawasan-kawasan beriklim dingin. Baik. Ya, di belahan utara, misalnya Finlandia, Kanada, banyak Rusia. Nah, ini tropika. Ya, Bro. Jadi saya minta untuk diperkenankan mendapatkan bantuan dan kesempatan menghadiri
simposium di Sweden ini, di mana akan dibicarakan tempat penyelenggaraan simposium gambut tropika internasional. Baik. Yang kedua waktu itu, yang pertama di Jamaika. Lalu singkat cerita, Pak Habibie setuju dengan ya senang hati juga saya mendapatkan berita dari beliau bahwa hanya beberapa hari sebelum simposium di Sweden ini, saya dapat berita. Baik. Bahkan saya langsung berbicara dengan beliau pada waktu itu. Oh, ketemu langsung dengan Pak? Iya, dengan melalui telepon. Ya, bahwa saya harus berangkat untuk memperjuangkan supaya simposium internasional tentang gambut tropika ini yang kedua itu di Indonesia. Wow. Bang Guru. Saya berangkat, kemudian di sana saya berhasil untuk memperjuangkan supaya Indonesia menjadi tempat penyelenggaraan simposium gambut tropika yang kedua. Hebat, Bang Guru. Dan setelah kembali, saya melapor dan beliau mengatakan sangat mendukung dan akan membantu dengan segala upaya beliau bahwa penyelenggaraan ini dilaksanakan di Indonesia. Dan waktu itu di Yogyakarta kami pilih, dan terjadilah itu pada bulan Februari tahun 1987. Simposium Internasional Gambut Tropika di Yogyakarta. Baik. Nah, kami panitia inti dari UGM dibantu oleh teman-teman dari BPPT. Nah, itulah pengalaman waktu itu mengenai gambut ini, dan pada tahun 2007 kita melaksanakan lagi yang kedua. Juga di Yogyakarta. Gambut tropika. Jadi selang 20 tahun kemudian, ya. Nah, dari situlah banyak berkembang mengenai penelitian gambut ini, dengan juga kerjasama dengan Uni Eropa. Banyak penelitian yang sudah kita lakukan, sehingga sekarang sudah memang profilnya topik gambut ini sangat tinggi, ya. Karena juga mendapat perhatian internasional, ya, dari segi lingkungan, dari segi konservasi, sehingga Indonesia menjadi dikenallah di kancah dunia mengenai gambut tropika ini. Nah, itulah khusus mengenai gambut. Nah, mengenai kembali tadi mengajar di UGM itu jelas, ya, artinya mulai dari S2, S3, juga mengajar di S1, sampai pensiun tahun 2011. Itulah pengalaman di Jogja mengenai masalah akademik. Nah, selain gambut tentunya, ya, karena bidang saya adalah kesuburan tanah, ya, banyak juga penelitian mengenai tanah-tanah mineral masam namanya. Itu juga tanah-tanah yang bermasalah di Indonesia. Itu juga banyak kita teliti. Ya. Dan Amang Boru sampai dipercaya menjadi guru besar, ya, di UGM. Iya, betul. Jadi tahun 2001, ya, tahun 2001 saya diangkat menjadi guru besar. Ya. Selamat, Amang Boru. Iya, pada usia 55 tahun waktu itu. Jadi sampai pensiun tahun 2011, ya. Jadi 10 tahun lah, ya, menjalani fungsional sebagai guru besar dan membimbing mahasiswa S2, S3, ya. Wah, ikut bangga, Amang Boru. Iya, terima kasih. Kemudian ini Amang Boru, jadi melihat perjalanan karir Amang Boru yang begitu baik, saya tahu bahwa Amang Boru juga peduli terhadap komunitas Batak di Yogyakarta dan juga terhadap budaya kita Batak. Boleh berbagi cerita tentang aspek itu juga, Amang Boru, bagaimana Amang Boru selaku seorang akademisi ternyata masih memberi perhatian untuk masalah budaya, Amang Boru? Baik, jadi latar belakangnya sebetulnya yang saya ceritakan tadi. Saya kan besar
di Siborong-Borong, ya, mulai dari usia SR atau SD kelas 3 sampai menamatkan SMA. Nah, rupanya kalau kita mendengar dari ahli-ahli psikologi, memang karakter dan identitas seseorang itu sangat ditentukan mulai dari usia 12 tahun sampai sekitar 18 tahun. Baik. Disinilah seorang remaja mencari identitas. Baik, Yang Guru. Nah, saya beruntung memang dibesarkan di Siborong-Borong yang memang kampung halaman kita lah, boleh dikata ya, tidak jauh dari Bonapasugit saya di Pulau Sibandang. Jadi jelas saya dibesarkan dalam keluarga Batak yang kental. Ya. Memang tidak secara langsung orang tua atau bapak saya waktu itu mendidik mengenai soal adat istiadat. Tetapi pertama tentunya memakai bahasa Batak itu sudah jelas ya, mulai dari kecil sampai tamat SMA tadi di Siborong-Borong, komunitas di sana memang berbahasa Batak semua. Jadi yang kedua, orang tua atau bapak saya memang waktu itu selalu menekankan mengenai partuturan. Jadi ini tulangmu, ini laymu, ini itomu, ini namburumu, dan seterusnya. Dan lama-lama saya mengerti apa artinya dari partuturan ini, karena itu kan selain panggilan juga menyatakan hubungan. Bagaimana kita bersikap terhadap tulang, bagaimana kita bersikap terhadap boru, amang boru, ito, abang, atau akang, dan seterusnya. Jadi itulah didikan mengenai adat istiadat atau kultur Batak yang saya dapatkan dari kecil. Nah, mungkin karena seperti saya katakan tadi, identitas atau karakter itu dalam aspek kultur itu memang didapatkan pada usia-usia seperti itu ya. Dari 12 sampai 18, 19, 20. Nah, sehingga saya waktu berangkat ke Jakarta, saya sudah terbentuk, boleh dikata, mengenai identitas saya sebagai orang Batak. Walaupun saya tidak sepenuhnya mengerti mengenai adat perkawinan, saya juga menyaksikan juga memang di Siborong-Borong adat perkawinan, tapi tidak berpartisipasi secara langsung, namanya masih remaja, pemuda. Nah, di Jogja setelah kami kembali dan dari Australia bertugas di Jogja, mulailah sebagai orang tua harus bersentuhan dengan adat secara praktis. Nah, yang pertama adalah menjadi ketua punguan marga, ya, Toga Aritonang. Karena Toga Aritonang itu adalah leluhur dari marga-marga Pupus Sungguh, Raja Gugup, dan Simare-Mare. Jadi 3 anaknya. Jadi di Jogja namanya punguan Toga Aritonang. Nah, di samping punguan-punguan marga lainnya di Jogja banyak ya. Nah, saya beberapa kali menjadi ketua punguan. Dari mulai awal berdirinya tahun 80. Dan disitulah saya diharuskan untuk memahami adat dan budaya Batak secara mendalam. Karena saya sebagai ketua tentunya harus bisa memberikan advice, memberikan saran, memberikan pendapat mengenai misalnya apa yang harus dilakukan kalau ada perkawinan, dan tata caranya dan seterusnya ya. Dan
kalau kita di Punguan Marga, kita juga bersentuhan dengan marga lain. Contohnya, saya itu masuk di Punguan Aritonang, tetapi saya juga buru di Punguan Nemarata, yang adalah membawahi juga Manik, yang buru Niraja itu marga Manik, ya. Nah, di samping itu juga ada Punguan Sihombing, tulang saya. Ada Punguan Sitompul juga, yaitu tulangnya buru Niraja kan, Sitompul. Jadi 4 punguan waktu itu kita ikuti. Nah, saya ketua di Punguan Aritonang beberapa kali. Nah, dari mulai waktu itulah saya menggeluti secara mendalam atau lebih mendalam mengenai kultur Batak, adat dan budaya Batak. Dan ya mungkin karena saya akademisi, saya mendalami lebih terstruktur begitu. Dan sudah beberapa kali juga waktu itu saya memberikan ceramah di lingkungan Naposobulung, ya. Dari beberapa punguan marga untuk memberi pencerahan kepada mereka mengenai adat dan budaya Batak ini. Nah, itulah cikal bakal dari presentasi-presentasi yang juga saya teruskan di Perth ini. Jadi setelah mendalami dan menggeluti secara praktis mengenai adat dan budaya Batak ini, termasuk berpartisipasi dalam pesta-pesta perkawinan, bahkan sudah beberapa kali juga saya menjadi Raja Parhata dari marga Aritonang, ya. Karena waktu itu tidak ada dongan tubuh yang lain yang merasa mampu. Nah, saya sebagai ketua akhirnya saya juga harus terjun dan saya mempelajari seperti saya katakan tadi secara sistematik, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi Raja Parhata. Sudah sekitar 3 kali saya menjadi Raja Parhata di satu pesta adat perkawinan Batak. Bahkan dari mulai Marhusik, Marhata Sinamo, saya juga sudah terjun. Dan saya membuat juga panduan-panduan untuk itu sehingga dapat diikuti oleh teman-teman yang lain satu warga. Jadi itulah pengalaman saya di Yogyakarta, dan pada tahun 2000 saya dipilih menjadi ketua Persaudaraan Bonapasogit di Yogyakarta. Nah, kita singkat Parbopas. Nah, Persaudaraan Bonapasogit ini anggotanya adalah punguan-punguan marga. Jadi bukan membawahi punguan-punguan marga, tidak, tapi macam koordinatif sifatnya. Jadi misalnya mengadakan seminar mengenai adat dan budaya. Sudah beberapa kali kita mengadakan seminar mengenai perkawinan adat Batak Toba, adat Batak Karo, Batak Simalungun, ya, Batak Dairi. Sudah ada juga kita buat rangkumannya untuk adat-adat perkawinan dari beberapa puak ini atau beberapa subetnis. Nah, itu yang kita lakukan sempat, kemudian mengkoordinir juga kegiatan Naposobulung karena pertandingan misalnya olahraga, terutama sepak bola antar punguan marga, Naposobulungnya. Jadi itulah kegiatan yang saya lakukan di Yogyakarta. Jadi singkatnya banyak berpartisipasi di dalam adat pesta adat perkawinan, ya, juga pesta untuk acara untuk yang meninggal. Disitulah mulai saya mendalami dengan sangat katakanlah intensif mengenai adat dan budaya atau kultur Batak ini. Tapi yang menarik buat saya Amang Boru, artinya bahwa Amang Boru sendiri
mendapatkan dan menerapkan itu justru di luar Bonapasogit ya Mang Boru ya. Jadi harusnya ini bisa menjadi inspirasi buat generasi muda, buat orang-orang Batak bahwa meskipun berada di luar Bonapasogit, kecintaan terhadap budaya itu tidak harusnya jadi hilang ya Mang Boru ya. Jadi justru malah bisa tetap kita pertahankan. Ya, justru di situ poinnya, semakin jauh kita atau sekarang dikatakan sebagai diaspora. Nah, diaspora itu kan definisinya adalah diaspora Batak adalah orang-orang Batak yang hijrah dari kampung halamannya semula. Ya, jadi yang kita namakan Bonapasogit. Jadi semua yang hijrah dari kampung halamannya semula itu bisa dikatakan diaspora, bukan hanya yang di luar negeri, ya, tapi juga di Indonesia misalnya di Jakarta, ya, di Yogyakarta, ya, itu termasuk diaspora. ya, Nah, justru kita semakin jauh dari kampung halaman kita, kita semakin membutuhkan apa namanya identitas, ya, mempertahankan identitas. Saya kira bukan hanya Batak seperti itu, suku-suku lainnya juga demikian. ya, kalau kita melihat juga di perantauan, ya berbagai suku itu atau berbagai ras itu mempunyai asosiasi sendiri. ya. Nah, ini dalam rangka untuk melestarikan atau memelihara adat dan budayanya. Betul. Jadi itulah barangkali alasannya mengapa justru di komunitas diaspora menjadi penting. Ya. Dan inilah yang kami lakukan di Yogyakarta pada waktu itu, yang juga boleh dikatakan Batak diaspora. Nah, termasuk dalam misalnya perkawinan campuran, yang ada acara pemargaan atau pengakuan marga namanya, itu juga berjalan banyak di komunitas diaspora. Menarik sekali Mang Boru, dan mengingat kita sekarang ada di Australia Barat, di negara Australia, saya pikir poin tentang yang Amang Boru sampaikan, diaspora Batak itu justru semakin relevan ya buat kita ya, karena kita justru semakin jauh dari Bonapasogit. Tentang aspek pemberian marga, tentang aspek pernikahan, saya pikir menjadi relevan juga karena diaspora Batak yang ada di Australia dan juga yang di luar negeri, ujung-ujungnya pasti akan ada yang ketemu sama non Batak begitu kan ya Mang Boru. Jadi dengan keberadaan di Australia Batak, di Australia, ke diaspora Batak yang ada di Australia, boleh berbagi Amang Boru, menurut Amang Boru selama berada di Australia Barat selama ini, bagaimana kita bisa menjaga kecintaan terhadap budaya dan adat kita, Amang Boru? Nah, kalau kita melihat komunitas Batak, katakanlah di Australia atau khususnya di Perth, tentunya kita juga bisa berkaca pada komunitas Batak di tempat-tempat lainnya atau di negara-negara lain, misalnya seperti Amerika, Eropa, apa yang sudah mereka lakukan. Kalau kita melihat problemanya sebetulnya, kalau kita berada dalam komunitas yang jauh dari kampung halaman, seperti sekarang misalnya di Perth, katakanlah tepatnya, maka kesempatan kita untuk bersentuhan dengan adat dan budaya itu kan kecil. Tidak ada terjadi misalnya perkawinan adat Batak, tidak ada terjadi misalnya adat untuk yang meninggal, atau adat untuk yang lahir, pasaton paropa dan seterusnya. Itu boleh dikatakan belum ada kita lihat atau jarang lah begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus dengan proaktif sebetulnya untuk melakukan pencerahan tentang ini. Kita yang karena apa? Iya, betul. Yang masih katakanlah paham
dan mengerti dan bahkan sudah mempraktekkan lama mengenai adat dan budaya Batak ini, dan sehingga mengerti maknanya. Karena tiap-tiap komponen dari adat dan budaya ini kan ada maknanya. Nah, problemanya sebetulnya kita awali dulu dengan marga ya. Jadi kalau kita mempunyai marga Batak itu berbeda dengan yang dinamakan surname atau family name sebagaimana dipahami oleh katakanlah orang Barat, yang mereka juga punya surname ya, entah itu Smith atau Davidson atau McGowan ya. Tetapi marga Batak itu punya arti tersendiri. Nah, marga itulah yang akhirnya marga dan silsilah tentunya. Kita juga ada tarombo ya. Jadi beda dengan misalnya mungkin orang-orang Barat ya, mereka kalaupun tahu misalnya silsilahnya paling sampai orang tuanya atau opungnya. Tapi kalau ke atas kan sampai berapa generasi kan mereka tidak punya. Nah, kita itulah yang dinamakan tarombo. Kita harus tahu tarombo kita, atau perlu tahu dari mulai marga kita sampai ke diri kita sendiri. Nah, jadi ada dua aspek di sini, marga dan tarombo. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena dimanapun kan orang Batak kan menyandang marga. Kita awali dulu dari situ. Nah, kalau dia menyandang marga, maka orang ketemu sesama Batak pasti menanyakan, apalagi sama marga. Lalu kampungnya di mana, silsilahnya mana, kan? Opungnya siapa, bapaknya siapa, di mana, tempat tinggalnya orang tua. Maksudnya supaya bisa mencari hubungan dengan yang ditanya ini. Misalnya satu marga kan gitu kan, sehingga dia bisa memanggil nanti apakah yang penanya itu kan manggil abang, atau manggil adik, atau manggil bapak udah, bapak tua, dan seterusnya. Nah, kalau dia ketemu marga lain juga, martutur juga. Dia harus panggil apa? Saya marga Raja Gugu, saya ketemu marga Siombing, saya dengan sendirinya sudah tahu bahwa mama saya Guru Hombi. Jadi saya pasti martulang atau marlae sama beliau kan gitu. Jadi disinilah. Jadi marga itu merupakan kunci awal daripada dari kita untuk menunjukkan identitas kita. Karena pasti ditanya orang di mana-mana pun, kalau kita sudah menampilkan marga kita, pasti ditanya, apalagi yang saudara semarga seperti tadi, bagaimana hubungan saudara saya dengan Anda? Yang lain marga, apakah ada hubungan dari ibu atau dari istri, kan? Itu pasti. Nah, ini satu, begitu kan? Nah, yang kedua, partuturan kan? Kalau sudah martutur, misalnya saya ketemu marga Siombing, saya bilang Amang, kan? Padahal dia tulang saya lah, saya tahu. Nah, itu kan jadi tidak tepat. Jadi nanti kalau bahasa Batak dibilang marambalangan. Apalagi ada juga yang tidak tahu lagi, yang satu marga pun dibilang amang atau tulang gitu kan. Nah, ada itu intermezzo di YouTube gitu kan. Nah, contohnya itu yang ekstrim ya. Jadi pertuturan itu penting. Bahkan ada yang misalnya marga Tambunan ketemu marga Sihaloho, lalu dibilang Lae, misalnya. Padahal itu satu rumpun, itu dari marga Silai Sabungan, hanya karena tidak tahu, ya. Marga Panggabean dengan marga Simorangkir itu satu, karena itu si Raja Panggabean. Simorangkir itu anak kedua dari si Raja Panggabean. Ada Lumbar Ratus, Simorangkir, Rubasiagian 3. Nah, jadi karena Simorangkir ini udah bikin marga sendiri, seolah-olah jadi lain dari Panggabean, padahal bukan, mereka itu satu. Nah, yang itu contoh-contoh. Nah, kalau ketemu begini kan jadi repot kan? Nah,
Eh, apalagi misalnya kita pulang ke kampung misalnya kan, sudah tidak bisa bertutur lagi, kita ketemu sama saudara kita kan juga sangat merepotkan gitu. Iya, Nah, oleh karena itulah pentingnya itu dipelihara. Ya. Memang banyak kesulitan. Karena apa? Karena kita untuk melestarikan dan memelihara adat ini kita harus memandang suatu kebutuhan kan begitu. Betul, Bro. Nah, manusia itu punya berbagai kebutuhan, ada kebutuhan dasar, ada kebutuhan yang disebut safety needs, ada basic needs, safety needs, ada belonging needs. Ini masuk kepada belonging needs di atasnya gitu kan. Nah, umumnya di negara-negara maju ini sudah terpenuhi yang kebutuhan dasar, safety ya. Nah, belonging ini kan macam-macam grup bisa diikuti. Nah, mungkin yang jelas grup gereja misalnya, ya hampir semua kita kan umumnya dari komunitas Batak itu ya ke gereja begitu ya. Nah, mayoritas begitulah yang ada di Perth lah katakan. Nah, oleh karena itu kalau tidak merasa ada need itu, nah berarti kan tidak akan ada upaya untuk mendapatkan. Nah, perlu kita sadari juga bahwa kalau saya melihat di Perth ini misalnya, kita contoh tulang tadi kan di Perth ya. Di sini kan ada, saya lihat ada 3 generation gap sekarang ya, ada kesenjangan itu. Jadi generasi saya yang mungkin hanya 1-2 orang di Perth ini, itulah yang tadi yang saya dibesarkan di Bonaparte juga sudah dari sekian puluh tahun, selama sekian puluh tahun menggeluti dan sebagai praktisi adat dan budaya Batak. Nah, yang generasi kedua adalah generasi seusia tulang, gitu kan? Yang mungkin hanya secara parsial tahu, memahami, dan tidak banyak mempraktekkan begitu. Nah, generasi ketiga adalah anak-anak, ya. Misalnya anaknya tulang, anaknya seusia tulang, keluarga-keluarga yang lain. Nah, ini mereka sama sekali tidak tahu, jelas ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari bagaimana melestarikan dan memelihara, ini saya sudah menjawab tadi pentingnya tadi ya. Nah, sekarang tentunya harus ada upaya yang dilakukan secara sengaja. Entah itu melalui kursus ataupun melalui, ada juga yang mengusulkan online misalnya ya, secara online misalnya dibuat semacam paparan atau penjelasan dalam bentuk yang bisa ditampilkan di media online. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Hanya saja bentuknya seperti apa gitu kan. Nah, yang generasi sekarang itu kan tidak memerlukan penjelasan yang terlalu jelimet, terlalu rumit ya. Mungkin yang praktis-praktis saja tetapi mengena begitu, langsung bisa mereka pahami. Nah, persoalannya adalah bahwa nanti generasi berikutnya itu pasti menghadapi masalah-masalah tadi yang saya sebut tadi. Dan kalau kita mengambil contoh misalnya di California Selatan, di sana itu ada sekitar, menurut informasi dari ketua himpunan Batak di sana, ada sekitar 15.000 orang Batak di California Selatan saja ya. Banyak sekali. Los Angeles, San Francisco dan sekitarnya itu. Nah, di sana sudah ada juga punguan-punguan marga. Mungkin mereka sudah hijrah ke sana, banyak yang sudah puluhan tahun ya. Sehingga sekarang sudah ada punguan-punguan marga di sana. Saya tidak tahu persisnya berapa. Lalu mereka sudah melaksanakan adat perkawinan Batak. Walaupun mungkin
tidak seperti yang dilaksanakan di Indonesia atau di Monapasugit, tapi ada. Ya, mereka ikuti juga walaupun tidak selengkap yang dilakukan di Indonesia. Sudah itu bisa jadi inspirasi buat kita di Australia Barat ini juga berarti ya Mang Buru ya? Ya, itu. Jadi kita harus mengambil hikmah atau mengambil contoh dari komunitas seperti ini ya, komunitas diaspora yang ada kemiripannya dengan kita, tapi sudah lebih lama mereka menggeluti masalah adat dan budaya ini di tempat mereka. Iya, Mang Buru. Waduh, Mang Buru ini sangat-sangat inspiratif, tapi memang di saat yang sama kita juga mengakui memang tantangan itu ada ya, Mang Buru ya, termasuk juga buat generasi seperti saya dan generasi muda bagaimana kita bisa meneruskan kecintaan terhadap budaya kita itu. Tapi saya sangat menghargai tadi Mang Buru menyampaikan tentang pentingnya makna, value dari kita, identitas karakter kita selaku orang Batak. Jadi semoga ide-ide yang tadi Mang Buru sampaikan bahwa kita harus melakukan sesuatu, saya pikir itu memang jadi sesuatu yang kita harus kerjakan bersama juga ya, Mang Buru. Betul. Kalau kita mau mengajak generasi muda, terutama yang milenials yang katakanlah lahir masih kecil di sini, Mang Buru, kira-kira ada yang bisa kita lakukan nggak ya, Mang Buru ya? Ya itu tadi. Kalau kita berbicara khusus Perth misalnya, di Perth kita punya perhimpunan atau punguan yang disebut Monapasugit Perth Incorporated. Jadi tentunya inilah yang harus kita gunakan sebagai wadah untuk menangani hal-hal seperti itu ya, mengenai adat dan budaya. Sebab namanya saja Monapasugit. Monapasugit itu simpelnya kan kampung halaman. Betul. Ya, walaupun lebih luas itu termasuk apa saja, adat istiadat ya, peninggalan leluhur itu termasuk di dalamnya. Nah, oleh karena itu kita harus punya wadah begitu, dan kita manfaatkan wadah yang ada. Nah, yang perlu mungkin bagaimana mekanismenya untuk menyampaikan ini kepada generasi penerus, termasuk milenial tadi ya. Kalau tulang mungkin bisa dikatakan milenial ya, tahun 80-an lahir ke sini. Tentunya termasuk juga orang tua generasi milenial ini yang juga harus mendapatkan harus dibekali sehingga karena mereka lah yang akan nanti meneruskan kepada generasi berikutnya, keturunan mereka. Ya. Kalau kami sebagai orang tua yang sudah usia lanjut, saya sendiri sudah 75 tahun, ya syukur Tuhan masih memberikan waktu usia yang lebih panjang lagi. Tapi mungkin kami tidak melihat lagi generasi yang saya sebut generasi ketiga tadi, keturunan kalian dari generasi milenial ini, kami tidak bisa lagi secara langsung untuk katakanlah membekali mereka. Jadi tadi dibuat sistemnya gitulah. Baik. Bentuknya seperti apa? Nah, saya kira kita sudah punya banyak materi lah, bahkan dari diskusi-diskusi di medsos itu juga banyak yang bisa kita dapatkan dan bisa kita rangkum atau kita buatkan untuk menjadi pembekalan bahan pembekalan untuk generasi penerus. Nah, tapi saya ingatkan begini, bahwa ini perlu serius dipikirkan. Karena apa? Kalau kalian sebagai orang tua generasi milenial begitu sibuk dengan kegiatan pekerjaan dan lain-lain, tentunya akan sangat sedikit waktu untuk memikirkan hal seperti ini kalau tidak secara bersama-sama begitu ya.
dipecahkan. Nah, persoalannya adalah seperti yang terjadi di California itu, mereka sudah punya generasi yang sudah usia-usia menikah, yang tadi generasi ketiga tadi, bahkan mereka sudah melakukan pesta adat pernikahan secara Batak. Tentunya karena sudah ada generasi yang usia menikah begitu ya. Dan mereka sudah melakukan upaya itu ya untuk melakukan secara adat Batak, bagaimanapun keterbatasan mereka di sana. Karena bagaimanapun suatu waktu kan kalian generasi milenial akan menghadapi itu kan gitu. Itu tidak bisa dihindari. Karena orang Batak itu kalau punya keturunan, punya anak, itu pertama kan dilahirkan ya, lalu dididik. Nah, kemudian berikutnya kan sudah dewasa kan harus dinikahkan. Nah, itu menurut orang Batak itu tanggung jawab orang tua. Makanya kalau pesta itu pernikahan, yang pesta itu orang tua sebetulnya. Yang mengadakan pesta orang tua. Jadi itu tanggung jawab orang tua. Ya. Nah, inilah salah satu lah ya yang penting untuk diingat oleh tulang sebagai generasi milenial dan seusia tulang lah begitu. Waduh. Ini terima kasih sekali Abang Boru. Sayangnya kita sudah sampai di akhir wawancara kita. Kami berharap kita bisa mengundang Abang Boru lagi untuk sesi-sesi berikutnya karena kelihatannya ada aspek-aspek yang sangat inspiratif yang Abang Boru bagikan. Mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi nanti Abang Boru, dan Voice of Batak ingin sekali untuk bisa mendapatkan inspirasi dari Abang Boru untuk aspek-aspek tersebut, terutama tentang perlunya keseriusan untuk generasi orang tua untuk bisa serius melakukan sesuatu, dan seperti yang Abang Boru sampaikan, nggak harus sendirian ya, harus bersama-sama, tapi dilakukan dengan serius supaya ini bisa diteruskan ke generasi kita, nggak hanya sekadar seremoni saja, tapi ini benar-benar membawa karakter dan makna buat kita orang Batak. Karena kita sudah di akhir wawancara kita, Amang Boru, mungkin ada semacam pesan yang Amang Boru sampaikan untuk apakah untuk subscribers dari Voice of Batak yang umumnya di usia seperti saya, Amang Boru, dan juga mungkin ke generasi milenial, adakah mungkin pesan yang Amang Boru sampaikan sebagai pesan khusus untuk sesi ini, Amang Boru? Iya, khusus generasi milenial, itu pesan saya tadi yang pertama adalah supaya dengan sekarang informasi yang sangat mudah didapatkan, supaya bisa mendapatkan informasi-informasi ini dan secara aktif untuk bisa memahami, karena harus memahami dulu baru mengerti maknanya kan gitu, baru tahap berikutnya mempraktekkan. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak kurang materi yang ada melalui media sosial ya, online ya, bahkan banyak sekarang dilaksanakan webinar Zoom ya mengenai adat dan budaya Batak ya. Itu yang pertama. Jadi rajinlah untuk mengikuti, karena tadi bagaimanapun tidak bisa dilepaskan tanggung jawab ini sebagai orang tua nanti. Sebagaimana kami juga sudah menjalaninya ya. Nah, itu bisa kami ingatkan. Yang kedua, sering memang kita dengar ini, salah satu yang membuat generasi milenial ini apatis atau alergi terhadap adat dan budaya adalah pesta pernikahan misalnya atau semacamnya. Mungkin juga untuk yang meninggal ini terlalu rumit ya, terlalu bertele-tele. Misalnya salah satu yang sangat dikeluhkan itu pesta adat ini pre-COVID ya. Kalau waktu COVID ini memang ada protokol kesehatan kan. Harus sesederhana mungkin, orang tidak terlalu banyak, itu ada batasan-batasannya. Tapi sebelumnya kan, itu kan memang ya bisa dikatakan dari pagi sampai malam, itulah istilahnya. Mungkin nanti setelah COVID juga bisa jadi akan kembali ke situ.
Jadi ini keluhan ini sebetulnya berdasar apa tidak dilihat dulu kan gitu kan? Ya, Bang Guru. Kalau kita lihat memang perlu penyederhanaan, perlu dibuat lebih efisien, lebih efektif. Orang mengatakan ya lebih apa namanya lebih simple lah begitu ya. Ya, Bang Guru. Tapi kita harus lihat dulu untuk sampai ke sana itu apa yang harus dibenahi kan begitu ya. Karena di sini banyak orang terlibat itu. Ya, dari Dalian Natulu aja sudah ada 3 fungsional ya. Ada dongat tubuh, hula-hula dan guru. Dan itu banyak anggotanya juga, banyak komponennya juga. Nah, jadi generasi milenial ini yang dikeluhkan itu apa? Memang yang penting itu mengerti dulu, memahami dulu. Karena kalau tidak paham, misalnya kok ada satu tuduh-tuduh Nisi Panganon, ada Mangulosi yang memakan waktu sangat banyak, mandok kata, itu sebetulnya maknanya apa? Nah, baru bisa berangkat dari situ untuk mengusulkan apa-apa saja yang perlu dibenahi. Kalau tidak, maka hanya melihat dari globalnya saja. Oh, terlalu panjang ya. Jadi memahami dulu, saya kira itu yang penting ya. Nah ini tadi caranya bagaimana ya, kita harus proaktif untuk membuat materi-materi yang dan menggunakan wadah untuk menyampaikan ini kepada generasi milenial. Nah, jadi saya kira itu pesan kepada generasi milenial ya, supaya jangan hanya mengeluh tetapi aktiflah untuk mempelajari, memahami, baru membuat satu usulan kira-kira apa yang diperlukan sesuai dengan aspirasi dari generasi milenial ini gitu. So bagaimanapun ada yang mengatakan begini, itu dari Profesor Otto Hasibuan ini, karena ada upaya-upaya untuk ini menghilangkan itu, lalu beliau mengatakan begini, kalau nanti satu-satu dihilangkan bisa jadi nggak ada lagi adatnya begitu. Ya ini ekstrimnya lah ini. Ya, Bang Guru. Jadi kita harus paham dulu. Nah, jadi ini saya ajak generasi milenial untuk betul-betul mempelajari, jangan hanya mengeluh saja, ya tapi memahami. Nah, saya ingatkan lagi kembali bahwa ini tanggung jawab kalian ke generasi berikutnya, bukan kami. Kan gitu. Itulah teman. Terima kasih, Bang Guru. Semoga tidak bosan-bosannya untuk menjadi pemberi semangat, pemberi panduan, memberi rekomendasi buat kami, Bang Guru. Dan ini kelihatannya akan menjadi sesi pertama dari banyak sesi bersama Voice of Batak. Semoga nanti masih bisa kami undang menjadi narasumber lagi, Bang Guru. Baik, Tulang, dengan senang hati. Terima kasih, Bang Guru. Horas.